Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Apa kabar anak-anak kami semuanya? Harapannya kamu semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Nah, dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari gereja sebagai paguyuban orang beriman. Apakah anak-anak kami semuanya sudah siap? Ya, harapannya kamu semua sudah siap. Mari anak-anak kami kita pelajari materi pembelajaran ini melalui slide PowerPoint yang akan kita lihat berikut ini. Gereja sebagai paguyuban orang beriman. Bagian A, gereja sebagai paguyuban. Adapun anggota gereja dengan berbagai tugas dan peran masing-masing, yang pertama itu adalah kaum klerus atau tahbisan yang terdiri dari para uskup, imam, dan diakon. Tugas mereka yaitu pelayanan rohani. Yang kedua, kaum hidup bakti ataupun biarawan-biarawati. Mereka membaktikan diri untuk mewartakan kabar gembira lewat pendidikan, para medis, dan juga rumah-rumah retret. Yang ketiga ada kaum awam. Mereka mengemban tugas perutusan dalam gereja dan dunia sesuai kehendak Allah. Hidup jemaat perdana bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 bab 41 sampai 47. Nah, mereka ini yang pertama membentuk persekutuan atau komunio. Yang kedua, mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Dan yang ketiga, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir sambil memuji Allah. Bagian B yaitu ciri gereja sebagai paguyuban. Yang pertama bisa kita lihat dari kebiasaan hidup dari gereja perdana sebagai persekutuan yang sampai saat ini masih dipelihara dan dilanjutkan oleh gereja. Dalam doa syahadat Katolik, kita mengenal dan mengamini akan ciri dari gereja, yaitu satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Nah, ciri gereja Katolik yang pertama itu gereja yang satu. Bisa kita lihat dalam satu Injil, satu baptisan, satu jabatan ya yang dikaruniakan kepada Petrus dan juga ke-12 rasul. Nah, untuk mewujudkannya sendiri yaitu kita dapat lakukan dengan memperkuat persatuan. Misalnya seperti aktif dalam kehidupan menggereja atau kegiatan sosial ataupun yang lainnya. Nah, ciri yang kedua yaitu ciri yang kudus, yaitu bisa kita lihat ya, yaitu perwujudan kehendak Allah yang Maha Kudus yang bersatu dengan manusia. Nah, untuk mewujudkan kekudusan ini sendiri bisa kita lakukan dengan saling memberi kesaksian untuk hidup ya sebagai putra-putri Allah dengan merenungkan dan mendalami kitab suci ya, khususnya ajaran dan hidup Yesus. Yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu gereja yang Katolik, yang berarti gereja diperuntukkan bagi semua orang manusia dari segala bangsa, tempat, dan zaman. Nah, untuk mewujudkan ciri yang ketiga ini, gereja dapat dilakukan dengan sikap terbuka, menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun, begitu juga dengan bekerja sama dengan yang lainnya. Nah, ciri yang keempat itu adalah gereja yang apostolik, yang berarti ya gereja berasal dari para rasul ya. Nah, untuk mewujudkannya ini yang apostolik ini dapat dilakukan dengan setia mempelajari Injil yang merupakan iman gereja para rasul. Bagian C yaitu bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Nah, pengemban iman melalui keterlibatan dalam kegiatan pelayanan di gereja bisa kita lihat dalam kutipan Efesus bab 4 ayat 11 sampai dengan 16. Ya, Allah telah melengkapi kita umatnya ini dengan berbagai kemampuan khusus untuk melakukan kegiatan pelayanan ya. Paulus juga menegaskan bahwa keterlibatan seseorang dalam pelayanan merupakan tanda kedewasaan iman seseorang yang dalam pelayanannya disesuaikan dengan kemampuan.
Nah, dengan keterlibatan dalam kegiatan pelayanan gereja, kita turut serta dalam karya pewartaan Yesus Kristus, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Nah, ada 5 tugas pokok gereja. Yang pertama liturgia, ya. Liturgia ini seperti kegiatan ibadat, ya. Contohnya seperti perayaan Ekaristi ataupun doa novena. Yang kedua diakonia, ya. Diakonia ini adalah pelayanan, ya. Kalau misalnya di paroki seperti poliklinik, dana solidaritas, yayasan yatim piatu. Nah, yang ketiga itu adalah kerikma. Ya, kerikma itu adalah pewartaan seperti kita sekarang ini, yaitu pelajaran agama, katekese, khotbah, dan lainnya. Yang keempat itu adalah koinonia, persekutuan, ya. Contohnya itu bisa doa lingkungan, kegiatan retret, dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu adalah martiria, kesaksian hidup, ya, para martir seperti yang kita ketahui, baik martir putih maupun martir merah. Nah, untuk melaksanakan tugas perutusan di dunia ini tidak mudah, apalagi di zaman sekarang, ya, yang sudah semakin modern. Oleh karena itu, setiap remaja yang beriman perlu lebih sering saling mengingatkan dan menyemangati untuk turut serta dalam tugas pelayanan gereja. Nah, demikian anak-anak kami untuk video pembelajaran kita saat ini. Untuk anak-anak kami, agar dapat lebih memahami materi pembelajaran ini, dapat mengulang kembali video pembelajaran ini dengan baik, mencatat hal-hal penting, ya, agar dapat juga menjawab soal-soal yang ada di Google Formulir. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.